Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1011 jangan. Violet menepis tangannya, mata coklatnya yang besar dipenuhi amarah. Selama ini, aku tidak pernah secara resmi mengambil gelarmu sebagai murid inti peringkat pertama bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku tidak terlalu peduli dengan gelar itu. Karena kamu ingin kehilangan sedikit pun gengsi yang kamu miliki, aku tidak mau. Tidak keberatan menurutinya, Arthurian dengan ringan melompat mundur. Ayo, putri kecil, aku tidak membutuhkan undanganmu, kurcaci. Ketika Arthurian mendengar ini, ekspresi puas dirinya menjadi gelap. Yang paling dia benci adalah ketika orang-orang menyebut dia pendek. Di dunia di mana para kultivator bisa mencapai tinggi hingga 7, 8, atau bahkan 9 kaki. Di mana beberapa orang merasa lebih nyaman melaporkan tinggi badan mereka dalam meter daripada kaki. Bagaimana ia bisa puas dengan tinggi badannya? Itu hanyalah pengingat lain bahwa dia telah mendapatkan hasil yang buruk dalam lotre kehidupan. Kamu akan menyesalinya. Sebuah pisau panjang muncul di tangan Arthurian saat matanya memerah. Violet mendengus. Rambut coklat panjangnya mulai melambai di udara saat aliran air muncul di sekelilingnya. Melihat ini, ekspresi serius Arthurian semakin dalam. Violet adalah satu lagi bakat yang lebih luar biasa darinya. Meskipun usianya baru 200 tahun lebih, dia sudah menguasai kemauan airnya hingga tingkat niat kedua. Namun, Arthurian memiliki pengalaman penuh selama 800 tahun atas dirinya. Bahkan jika dia lebih berbakat, apa artinya menghadapi kekuatan absolutnya? Tubuh Arthurian berkilauan dan menghilang, mengerahkan teknik tingkat surga milik keluarga Kaedes miliknya. Lingkungan sekitar tampak terdistorsi dari kenyataan, tunduk pada keinginannya. Sebenarnya, kuadran peringkat ke-98 tidak boleh memiliki keluarga dengan teknik tingkat surga di dalamnya. Sayangnya bagi yang lain, kuadran peringkat 98 ini pernah menduduki peringkat 20. Bagaimana mungkin keluarga kuno tidak memiliki sumber daya yang melebihi norma? Yang atas menjadi bawah, dan yang kiri menjadi kanan. Indra Violet terdistorsi, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Saat itu, kesombongan Violet disiram air dingin. Meskipun dia adalah bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya di kuadran mereka, mampu menempati peringkat ke-6 di antara murid inti pada usia 200 tahun. Arthurian hampir berusia 1000 tahun. Airnya akan mulai berjuang untuk mengeras dengan baik. Bahkan usahanya untuk menyelidiki lingkungan sekitar dengan indranya tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba dia merasakan sebilah pisau meluncur di kulitnya. Dia melompat mundur, mengira dia menghindar tepat pada waktunya. Tapi saat itulah tawa Arthurian membawanya kembali ke dunia nyata. Kulit yang indah sekali. Aku ingin tahu seberapa banyak yang harus aku perlihatkan sebelum kamu mulai memohon belas kasihan. Wajah Violet memucat ketika dia menunduk untuk melihat lengan jubah muridnya terpotong. Memperlihatkan sisi pakaian dalamnya. Kemarahan membanjiri hatinya. Tapi, sekarang bukan waktunya bertingkah seperti gadis cantik dan lugu. Jika dia tidak fokus, Arthurian akan berbuat lebih buruk padanya. Tawa Arthurian terus bergema. Kudengar karakter Dion itu adalah pacarmu? Arthurian mencibir. Aku ingin melihat raut wajah bajingan itu ketika dia menyadari betapa aku telah mengambil kehormatan wanitanya. Sayang sekali tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Pisau lain mengiris ke depan, memotong lengan baju Violet yang lain. Sebelum dia bisa berputar dan bereaksi, tusukan lain menusuk punggungnya ke depan, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pakaian dalam Violet terbelah dua, melepaskan sepasang payudara berbentuk halus dengan lereng merah muda lembut menghiasi bagian tengahnya. Aku akan membunuhmu, Ceka, Ceka. Arthurian menggelengkan kepalanya, tanpa sadar menjilat bibirnya yang kering. Pemarahnya sangat berapi-api. Akankah tetap berapi-api jika aku mulai mengukir wajah cantikmu itu? Naluri pertama Violet adalah menutupi dadanya. Tapi, jika dia benar-benar melakukannya, bagaimana dia akan terus berjuang? Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membungkus lapisan air di sekelilingnya untuk menghalangi pandangan. Tapi dia merasa semakin sulit untuk memanipulasi keinginannya dalam teknik ini. Namun, nalurinya memberitahunya bahwa Arthurian juga tidak bisa bertahan lama. Teknik tingkat surga harus memiliki kebutuhan konsumsi yang besar. Mengingat Arthurian menjadi orang suci dengan 80 atau lebih meridian terisi, dia tidak punya modal untuk menyia-nyiakannya. Fakta bahwa dia mempermainkannya akan menjadi kejatuhannya. Tiba-tiba, tawa Arthurian semakin keras. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti menunggu waktumu, mengira aku akan kehabisan tenaga. Violet membeku. Hanya ada satu alasan dia mengatakan ini, dia punya solusi. Pada saat itu, sesuatu yang tampak seperti bom asap meledak di depan Violet. Wajahnya berubah, tapi sudah terlambat. Dia sudah menghirup asap. Dalam sekejap, tubuhnya melemah. Bubuk pembatas meridian. Dia berteriak dengan lemah. Kamu bajingan tak tahu malu. Kamu pergi ke Poison Tower?
Arthurian mencibir. Racun ini seharusnya membantuku mencuri warisan yang relatif kuat. Tapi, kalian yang disebut jenius dari lingkaran luar terlalu jarang mendapatkan warisan, jadi aku tidak pernah menemukan orang yang cocok. Kamu akan menjadi hadiah hiburanku. Valet kehilangan kendali atas kemauan airnya, menyebabkan percikan cairan jatuh ke tubuhnya yang sudah terbuka. Pada saat itu, Arthurian muncul di hadapannya, mengulurkan tangan dan membelai payudaranya, sama sekali mengabaikan tatapan yang bahkan bisa membunuh iblis yang diberikan Valet padanya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu sebelum aku membunuhmu? Arthurian bertanya dengan nada menggoda. Tangannya terulur ke bawah, merobek sisa pakaian Valet. Pada saat itu, ketiga murid yang disegel Arthurian tanpa sadar menelan ludah, mata mereka tidak bisa berhenti dengan rakus melihat pemandangan itu. Karena mereka pasti akan mati, keraguan apalagi yang masih mereka miliki? Valet menggertakkan giginya, matanya hampir menyemburkan api. Tapi, dia masih terbanting ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah, memperlihatkan bagian paling sensitifnya untuk dilihat semua orang. Pipinya dipenuhi air mata dan keengganan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat Arthurian berlutut di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat itu, suara dingin yang sepertinya muncul dari dasar neraka membekukan Arthurian. Tidak diragukan lagi apa niat Arthurian. Dia berlutut di belakang seorang wanita acak-acakan yang air matanya mengalir di pipinya, sambil memegang pinggulnya dengan satu tangan dan memainkan jubahnya dengan tangan lainnya. Bahkan orang yang sama sekali tidak menyadari cara hidup dunia akan memahami apa yang sedang terjadi. Wakil pemimpin, ketiga murid itu berseru, masing-masing tersandung untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun, saat mereka hendak memperingatkan Dion tentang bubuk pembatas meridian, mereka dihantam oleh gelombang energi suci yang sangat besar yang melukai mereka semua. Mata Dion menyipit. Kematianmu akan sangat menyakitkan. Arthurian tiba-tiba merasakan gelombang kehadiran yang membuatnya ketakutan. Dia mencoba berkomunikasi dengan cincin spasialnya dengan seluruh sisa energinya. Selama dia bisa membuang bedaknya, dia akan menang dan semuanya akan terselesaikan. Dion mencibir. Apakah menurutmu bedak lemah seperti itu akan berhasil padaku? Dia melangkah maju dengan pembunuhan di matanya. Bubuk pembatas meridian menghentikan seseorang untuk mengendalikan energinya dengan benar. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa aku tidak perlu menggunakan energi untuk mengalahkanmu? Apakah kamu menganggap bahwa tubuhku saja sudah cukup? Tangan Dion melayang ke depan. Menamparkan Arthurian dengan tangan yang begitu berat hingga separuh wajahnya berubah seolah-olah dia menderita stroke. Gigi dan darah beterbangan ke udara. Bahkan tengkorak Arthurian pun menjadi cacat. Dia lebih mirip hantu mengerikan daripada manusia. Jangan bunuh dia, Valet tiba-tiba berbicara. Meskipun air mata di pipinya masih terlihat, seluruh wajahnya menjadi tanpa ekspresi sama sekali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya ingin semua orang tahu bajingan macam apa dia. Saya ingin dia digantung di tiang rasa malu. Dia dengan tenang mengambil pakaian dari cincin spasial dan mengenakannya sebelum berjalan menuju ketiga murid yang terikat. Mereka saat ini masih memuntahkan darah akibat serangan Arthurian. Ketika Dion melihat Valet mengeluarkan pisau, dia mengerutkan kening, menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat sebelum dia bisa menyerang. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Valet gemetar, giginya terdengar saling bergesekan. Mereka melihat apa yang tidak seharusnya mereka lihat. Mereka pantas mati. Pekikan emosi Valet begitu tiba-tiba sehingga baru sekarang mereka mengerti bahwa ekspresi acuh tak acuhnya sama sekali tidak acuh. Sebaliknya, itu hanya menutupi rasa sakit yang dia coba kubur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1012 menyedihkan. Lalu bagaimana denganku? Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Bukankah aku juga melihat apa yang seharusnya tidak kulihat? Ekspresi Valet berubah dan berubah, tidak mampu mengendalikan emosinya. Pahlawan muda, roh yang selama ini diam berbicara. Tolong bantu wakilku. Aku telah menghentikan jiwanya agar tidak menghilang sebagai harapan terakhir, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Tolong. Permohonan sang arwah membuat Dion teringat bahwa ada korban lain dalam semua ini. Arthurian bergegas berdiri, melarikan diri bahkan ketika Dion berlutut di samping Sofia dan memeriksa statusnya. Dia tidak peduli dengan Arthurian. Karena Valet sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana dia ingin dia dihukum, dia tidak perlu ikut campur. Lembah itu akan segera tertutup dan seorang pengecut seperti Arthurian tidak punya tempat untuk pergi selain pulang. Pada saat itu, bagaimana dia bisa lolos dari murka Master Sekte? Sofia masih menjadi pengumpul esensi tahap ke-9. Dengan kultivasinya, Dion terkejut karena dia berhasil menjadi murid Batiniah, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Karena dia masih seorang pengumpul esensi, meski tubuhnya lebih rapuh, namun penyembuhannya juga lebih mudah. Api rahasia Dion muncul di tangannya. Dia belum cukup terampil untuk menyembuhkan benda langitnya sendiri karena teori rahasia tidak muncul secara alami seperti alkimia Arai,
tapi dia memiliki subjek latihan yang sempurna di sini. Mungkin terdengar kejam bagi Dion menggunakan nyawa orang lain untuk berlatih, tapi dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak akan bertahan dengan keras kepala jika dia tahu dia gagal. Dia hanya akan menggunakan salah satu dari banyak pil penyembuhan tingkat rendah yang dia miliki. Karena dia bisa membawa Masako kembali dari ambang kematian, kenapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama dari Sofia? Ketika roh itu melihat betapa kuatnya api rahasia Dion, dia terkejut. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa itu telah mencapai tingkat api komet, yang berarti pahlawan muda ini sebenarnya memiliki tubuh tingkat surgawi. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia menyadari betapa buruknya kendali pria itu. Dion hampir tidak bisa dianggap sebagai master rahasia tingkat umum pertama. Satu-satunya anugerahnya adalah gurunya memiliki kenangan menjadi master rahasia tingkat master 1, yang sedikit membantunya. Masalahnya adalah tuannya hampir tidak menghabiskan waktu untuk teori runic vein saat dia masih hidup. Dan, setelah kematiannya, tanpa tubuh, bagaimana dia bisa menghasilkan api rahasia? Jadi, selain kenangan tentang kebangkitan api rahasia, segala sesuatu yang lain tidak berwujud dan berhubungan dengan teori, hampir tidak ada ingatan penerapannya. Roh itu hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan, ini bukan waktunya untuk pilih-pilih. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Butir-butir keringat menutupi dahi Dion saat dia meletakkan tangannya di dada Sofia yang berdarah. Pemahaman Dion tentang tubuh manusia lebih dalam dari kebanyakan orang, hanya karena sistem pendidikan di alam fana tempat ia dilahirkan. Karena mereka tidak fokus pada kultivasi, tentu saja mereka menghabiskan banyak waktu untuk meneliti apa yang bisa memperbaiki umat manusia. Hasilnya, dunia fana, terutama karena kehidupan mereka begitu rapuh, memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang tubuh manusia yang sangat mengesankan bahkan di dunia persilatan. Konon, Dion bukanlah seorang dokter dan dia tidak menghabiskan sebagian besar waktunya di bidang penelitian biologi seperti yang dilakukan Clara dengan penelitian kankernya. Namun, itu cukup untuk apa yang dia butuhkan saat ini. Dion dengan hati-hati menyalakan apinya di sekitar paru-paru dan jantung Sofia, mencari tahu ruang dan vesikel mana yang pecah. Kemudian, dia perlahan-lahan kekuatan hidupnya untuk mempercepat pemulihan mereka sambil menyedot sebagian vitalitasnya ke dalam dirinya juga. Sebagai seorang pria dengan tubuh surgawi, vitalitasnya hampir terlalu besar untuk seorang pengumpul esensi, jadi dia harus sangat berhati-hati. Pekerjaan semacam ini akan jauh lebih mudah dengan api aurora dan karakter penyembuhannya, tapi sayangnya, jiwa Dion tersegel. Konon, sejauh yang dipahami Dion, Runic Flames sebenarnya lebih efisien dan berguna dalam menyembuhkan tubuh manusia, hanya saja Dion memiliki kontrol lebih besar terhadap Aurora Flames miliknya, yang memberinya ilusi bahwa itu lebih baik untuk penyembuhan. Tidak lama kemudian Dion menyadari bahwa Sofia sangat beruntung. Mungkin terdengar aneh untuk mengatakan hal ini kepada seseorang yang sudah dekat dengan kematian, tetapi itulah kenyataannya. Ketika Arthurian menusuk jantungnya, dia melakukannya secara tiba-tiba. Dia telah memandang rendah Sofia dari lubuk jiwanya, jadi dia bahkan meremehkan untuk menggunakan suatu teknik. Akibatnya, cederanya sendiri cukup minimalis dan selama ruang di jantungnya tertutup rapat sehingga darah dapat mengalir dengan baik, selain sedikit pengaturan ulang pada jantungnya. Semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, semua ini hanya mungkin terjadi karena roh menghentikan jiwanya agar tidak menghilang dengan memanfaatkan resonansinya. Semakin Dion fokus memanipulasi api rahasianya, semakin dia memahaminya. Saat itulah dia mempercayai Clara ketika dia mengatakan dia akan tertinggal selamanya kecuali dia menghabiskan waktu untuk mempraktikkan profesi sekundernya. Dion telah memperlakukan teori vena rahasia seperti alkimia susunannya, percaya bahwa dia hanya perlu memahami teori di baliknya untuk meningkatkannya. Misalnya, Dion yakin bahwa dia dapat melakukan apapun yang dapat dilakukan oleh alkemis susunan komet tingkat 6 meskipun dapat menghitung dengan tangannya sendiri jumlah pil yang telah dia sempurnakan selama. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan hal yang sama untuk teori vena rahasia. Arai alkimia, baginya, terasa seperti mengendarai sepeda. Seolah-olah dia sudah lama tidak melihat atau menyentuh atau bahkan memikirkan tentang sepeda ini. Namun saat sepeda itu diletakkan di hadapannya, mengendarainya terasa alami, seperti halnya bernapas. Dion berasumsi itu hanya tingkat kejeniusannya. Tentu saja mempelajari sesuatu yang baru itu mudah baginya, mempelajari apapun itu mudah baginya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, dia masih tetap sombong, dan dia yakin dia adalah salah satu dari sedikit individu yang pantas untuk itu. Namun, teori vena rahasia seperti tamparan keras di wajahnya. Adapun sihir, dia terlalu malu untuk mengungkitnya. Bakatnya dalam hal yang terakhir sangat buruk sehingga dia hanya bisa melihat benih iman Loki seolah-olah itu adalah keindahan yang terbentang di hadapannya dengan hanya kain terkecil yang menutupi kulitnya yang kenyal, namun tidak bisa menyentuhnya. Itu adalah kenyataan yang menyedihkan.
tapi tetap saja itulah kenyataan. Itu benar-benar meruntuhkan impian Dion untuk menggabungkan ketiganya menjadi sesuatu yang baru. Kabar baiknya adalah bakat budidaya tubuh Dion sangat tinggi. Meskipun teori vena rahasia tidak intuitif baginya, teori itu benar-benar membuatnya terpesona. Sudah terlalu lama sejak dia diberi tantangan nyata dan dia menikmatinya. Apa gunanya jalan kedaulatannya jika dia menyerah hanya karena dia tidak bisa mempelajari sesuatu dengan mudah? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Keinginan Dion untuk bertarung tumbuh. Keinginannya untuk berdiri di atas segalanya dalam segala hal. Kehendak yang dibelenggu oleh dunia batin, tempat suci miliknya bergetar menjadi hidup, tapi kemudian dengan cepat meredup. Tidak diragukan lagi jika mereka tidak disegel, dia akan mengalami terobosan. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Saya akan mengambil semuanya selangkah demi selangkah. Meskipun Master bukanlah ahli urat rahasia, dia menekankan pentingnya kontrol. Sebelum saya mempelajari lebih lanjut teori vena rahasia, pertama-tama saya akan belajar mengendalikan api rahasia saya ke tingkat yang sesuai dengan kekuatannya. Mata Dion menajam, tidak pernah berhenti. Butuh waktu hampir 2 hari, namun pada akhirnya, dia akhirnya menyegel hati Sofia. Sungguh menyedihkan. Api rahasia tingkat surgawi membutuhkan waktu 2 hari untuk menyembuhkan seorang pengumpul esensi belaka. Jika apiku berada pada level pengumpul esensi, bahkan 10 tahun saja tidak akan cukup. Dion menertawakan dirinya sendiri dengan nada mencela diri sendiri, berkeringat deras, tetapi keinginannya tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, matanya bersinar lebih terang saat Sofia terengah-engah dan mulai batuk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1013 beresonansi. Ketika Sofia terbangun, dia pertama kali terkejut. Setelah itu, ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dion, bersumpah akan membayarnya kembali dengan cara apapun yang dia bisa. Dion hanya tertawa dan mengabaikannya. Dia tidak menyimpannya demi pujian. Ditambah lagi, dia mendapat pengalaman berharga dalam menyelamatkan nyawanya. Ketika dia menjadi seorang jenius dalam teori vena rahasia di masa depan, dia pasti termasuk di antara orang-orang yang dia ucapkan terima kasih dalam pikirannya. Adapun ketiga murid yang terluka Arthurian, Dion hanya memberi mereka pil. Lembah itu akan segera ditutup, jadi meskipun luka mereka tidak terlalu parah, dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan mereka secara pribadi. Untung saja tidak ada satupun dari mereka yang tahu banyak tentang alkimia dan pil, kalau tidak mereka akan terkejut dengan tingkat yang dicapai pil tersebut. Tidak lama kemudian kelompok beranggotakan 6 orang itu mulai berjalan menuju tepi lembah luar. Mereka semua tahu bahwa ada seekor gajah besar di ruangan itu yang tidak mereka bicarakan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap kesunyian Valet yang mematikan. Sepertinya dia bahkan tidak bernapas dalam beberapa hari terakhir. Memberi Dion pandangan penuh arti, Sofia dan ketiga muridnya berjalan di depan, sedikit menghilang ke dalam kabut. Dion hanya bisa merasa ngeri ketika melihat ini. Apakah mereka benar-benar mengira dia adalah pacarnya? Sial, jika aku mencoba menghindari ini, mereka akan menganggapku tidak peka. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berjalan di samping Valet. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dia juga memiliki garis moral yang harus diikuti. Dia tidak bisa meninggalkan seorang wanita yang baru saja mengalami hal seperti ini sendirian, meskipun dia tidak memiliki kesan awal yang baik terhadapnya. Setelah hampir 1 jam hening, Valet tiba-tiba berbicara. Suaranya jelas dan tegas, sekali lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kamu bisa lolos dari Grandmaster? Dion tersenyum aneh, tapi tetap menjawab. Kontrak kami selama sebulan sudah habis beberapa waktu lalu. Oh, aku terkejut dia menepati janjinya. Valet bergumam tanpa sadar. Dion hanya bisa tertawa kecil. Memang benar bahwa dalam situasi seperti itu, matahari akan lebih mungkin terbit di barat daripada wanita sekaliber Clara yang membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Tapi, Clara adalah istrinya, betapapun kasarnya dia tidak akan mempersulitnya. Setelah keheningan yang cukup lama, Valet mau tidak mau memecahnya lagi. Apakah kamu akan membuatku mengatakannya? Menyadari nada aneh dalam suaranya, Dion mengerutkan kening bingung. Katakan apa? Kamu bertanya padaku apa pendapatku tentangmu ketika kamu menghentikanku membunuh ketiga orang itu. Apakah kamu benar-benar membutuhkan seorang wanita untuk meminta penjelasanmu? Bukankah kamu harus aktif dan menyediakannya untuk dirimu sendiri? Kata-kata Dion tersangkut di tenggorokannya. Dalam situasi lain apapun, dia akan menarik garis tegas di antara mereka tidak peduli bagaimana perasaannya terluka. Tapi, dia hampir tidak tega melakukannya hanya 2 hari setelah kejadian tersebut. Proses mengecewakan seseorang dengan mudah, tidaklah mudah sama sekali dalam situasi ini. Dion merasa siapapun yang mengemukakan pepatah itu harus mendapat hukuman karena menyesatkan. Melihat Dion tidak bisa menjawab, Valet mendesak. Aku tidak membunuh mereka karena perkataanmu.
Apakah perkataanmu tidak berarti apa-apa? Suaranya pecah, emosi yang tertahan meluap. Aku mengerti, kamu tidak menginginkan wanita yang telah ternoda sepertiku. Siapa yang ingin seorang istri dilihat begitu saja oleh orang lain? Apakah aku tidak berharga sekarang? Emosi kompleks di mata Dion menyala. Bukan itu sama sekali. Dia ingin mengomong, tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba membayangkannya di kepalanya, tidak ada hasil yang benar. Dengan kecepatan berpikirnya, dia pasti sudah memikirkan ribuan kemungkinan tanggapan pada saat itu, namun sepertinya tidak ada yang cocok. Dion tahu dalam hatinya bahwa penderitaan Valet bukanlah alasan dia tidak menginginkannya. Jika kata-kata yang diucapkannya keluar dari mulut Ava, bukan dari mulutnya sendiri, Dion tidak akan ragu untuk menggendong Ava. Perbedaannya terlihat jelas. Valet hanya terlihat telanjang, sedangkan Ava meski sempat pingsan, sah-sah saja diperkosa secara anal. Bukan untuk meremehkan apa yang dialami Valet, tapi untuk membuktikan bahwa Dion tidak menilai dia hanya karena dilihat oleh pria lain mengingat dia bersedia menerima Ava meskipun perlakuan yang jauh lebih buruk terhadapnya. Dia hanya tidak mempunyai perasaan seperti itu terhadap Valet. Dan meski hubungannya dengan Ava juga tidak romantis, Valet tidak punya tempat dan tumpuan di hatinya. Mungkin perbedaan terbesar antara keduanya adalah bahwa Ava tidak akan pernah mencoba memanfaatkan situasinya atau menjebak Dion pada landasan moral seperti yang dilakukan Valet sekarang. Ironisnya, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi antara dia dan Ava. Faktanya, jika Dion mengenal Ava, bahkan jika dia benar-benar menumbuhkan perasaan padanya, dia lebih baik mati daripada memberitahunya tentang hal itu karena takut dia hanya akan menerima perasaannya karena kasihan. Ketika Dion mencapai kesimpulan ini, hatinya menegang. Valet, maafkan aku tidak bisa menerima perasaanmu. Dion tidak menoleh untuk melihat wajah Valet murung atau reaksinya yang hancur. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa. Karena saat kata-katanya terdengar, lembah bergetar dan petualangan mereka selama hampir 3 bulan pun berakhir. Ketika Dion diteleportasi keluar dari dunia, dia sekali lagi muncul di tanah salju bersama orang lain yang dia masuki. Karena dia tidak memakai topengnya, dia segera mengambil kesempatan itu untuk menghilang ke dalam menaranya. Dion mengetahui sebelumnya bahwa salah satu alasan menara dapat lolos dari kunci spasial dengan mudah adalah karena karakteristik spasialnya sendiri. Setelah menguasai lantai pertama, Dion dapat menambah dan mengurangi ukurannya dengan cepat. Jika Dion memilih demikian, menara itu bisa menjadi sekecil satu atom, atau sebesar seluruh planet. Ini mungkin alasan mengapa jumlah lantai terasa belum habis. Ini akan menjadi tindakan penyelamatan hidup yang baik bagi Dion di masa depan. Satu-satunya bagian yang penting adalah betapa kecilnya dia, orang-orang yang benar-benar kuat masih dapat dipublikasikan. Selain itu, menara ini tidak bisa ditembus. Jika seseorang menggunakan serangan dengan efek area luas sementara dia masih belum bisa melarikan diri, dia akan berada dalam masalah. Kabar baiknya adalah Dion tidak berteriak saat ini. Dia hanya ingin menggunakannya untuk berubah. Hampir begitu Dion memasuki menara, dia langsung mendengar harapan. Kau BITCH, kembalikan warisan leluhur saya. Sengatan kabut air tidak akan membiarkan kamu. Ocehan krisan yang hampir tidak jelas menggemparkan dunia es menyebabkan semua orang memandangnya dengan kebingungan yang terlihat jelas di mata mereka. Baru setelah bertanya tentang apa yang terjadi pada teman-teman terdekat mereka, cerita tersebut mulai dapat dipahami. Ternyata salah satu pendiri sekte kabut air sudah lama berada di lembah inti. Setiap kali lembah jenius dibuka, sekte kabut air akan mengirimkan murid-murid terbaiknya, berharap mendapatkan pengakuan dari leluhur mereka. Sayangnya, jutaan tahun telah berlalu tanpa dia memilih siapapun. Tentu saja Krisan sangat percaya diri dengan kemampuannya, jadi dia berasumsi bahwa dialah yang akan memutus siklus ini. Karena informasi yang dia rahasiakan karena sektenya, dia berhasil mencapai patung itu jauh sebelum Ri melakukannya. Namun, yang membuatnya kecewa, sama seperti semua saudara berumur sebelumnya, patung itu sama sekali mengabaikannya. Meski Krisan patah hati, dia hanya bisa membiarkannya. Mungkin semangat patung itu sudah hilang. Itu pastinya. Namun, setelah dia pergi, dia mendapat kabar bahwa Ri sebenarnya mulai beresonansi dengan leluhurnya. Bagaimana dia bisa menerima penerimaan seperti itu? Dia segera menggali ke sana untuk mengambil warisan itu. Meskipun dia yakin bahwa Ri lebih kuat dari dirinya, resonansi menghabiskan sebagian besar kekuatan melawanmu. Itu tidak bisa diterima. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1014 saya ingin melihat. Tapi, saat itulah Clara terlibat. Menurut informasi mereka, Ri setuju untuk memberikan bagian dari ark suci miliknya kepada Clara sebagai keseimbangan atas perlindungan. Ini sangat masuk akal. Smith Grandmaster Weapon mana yang tidak ingin bekerja dengan bahan langka seperti itu? Namun, hanya karena dia mengerti, bukan berarti Krisan bahagia. Pertarungan besar pun terjadi, tetapi Krisantemum segera menyadari bahwa dia juga bukan tandingan Clara.
Kesadaran ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Tidak mungkin dia membiarkan warisan leluhurnya jatuh ke tangan orang lain, tidak peduli betapa berharganya warisan itu. Jadi, karena sangat jengkel, Krisan pergi mencari suaminya untuk mendapatkan bantuannya. Namun ternyata anak sedang dalam proses beresonansi dengan patungnya sendiri dan tidak mempunyai waktu atau kesabaran untuk menghadapi cobaan berat Krisan. Pada akhirnya, Krisan hanya bisa memimpin rekan-rekan magangnya untuk menyerang Clara bersama-sama. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Cukup mengejutkan bahwa Clara bisa mengalahkan Krisan dalam pertarungan 1 lawan 1, lagi pula, dia adalah seorang penanam jiwa. Padahal, dari informasi yang mereka peroleh, Clara masih menjadi seorang pengumpul esensi. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Namun, ketika keadaan tampak suram, Clara mengeluarkan harta karun tingkat tertinggi yang meningkatkan kekuatan tempurnya sedemikian rupa, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Tak heran jika Krisan begitu marah. Tapi, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Ri sekarang setelah resonansinya selesai? Mereka semua menyaksikan kekalahannya sebelum portal dibuka. Apakah dia akan bergantung pada anak? Mereka yang ingin sekali pergi untuk melaporkan kejadian bentrokan Dion dengan anak tiba-tiba berhenti. Bertanya-tanya apakah mereka bisa mendapatkan cerita kedua untuk dijual. Mata semua orang memandang ke arah anak, mencoba melihat bagaimana dia akan bertindak. Baru pada saat itulah orang lain mulai menyadari bahwa pria bertopeng itu tidak ada di sini, di mana dia. Ri melayang di udara dengan tenang. Sesuatu dalam sikapnya telah sedikit berubah. Salju dan es yang seperti sudah mencintainya bahkan sebelumnya mulai berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran cahaya. Para jenius yang lebih tajam itu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah tanda-tanda terbentuknya domain semu. Alexandria hanyalah orang suci tahap ke-11, bagaimana mungkin? Sebelum anak dapat mengambil tindakan apapun. Pria bertopeng itu tiba-tiba muncul di samping Ri, sayap hitamnya mengepak dan memancarkan aura menakutkan yang membuat mereka semua tanpa sadar mundur. Cullen dan Amori mengumpulkan gigi sebelum berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian semua orang memahami tindakan aneh mereka ini. Saya sangat ingin melihat siapa yang berani mengambil milik istri saya. Meskipun Dion menjaga komentarnya tetap umum, jelas siapa yang berbicara karena matanya hanya tertuju pada satu pria. Mata anak menyipit, jelas bagi semua orang bahwa dia sangat siap menyerang. Namun sebelum Dion sempat bertindak, Ri meraih tangannya. Saya merasa seperti saya akan menerobos. Dia berkata dengan lembut. Ekspresi Dion berubah menjadi serius. Terobosan dalam pemahaman dan kultivasi keduanya sangat penting. Dari apa yang Dion tahu, Ri ingin segera membentuk auranya. Jika dia tidak menemukan tempat untuk melakukannya, itu bisa menjadi masalah. Meskipun terobosan seperti ini bisa dilakukan dalam pertempuran, hal itu membutuhkan keadaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Jelas sekali, Ri tidak dalam kondisi seperti ini saat ini. Baiklah. Dion berbicara dengan tegas, menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Anak berbicara perlahan. Istri saya memutuskan bahwa dia menginginkan sesuatu. Jika Anda bijaksana, Anda akan meminta istri Anda mentransfer warisan kepadanya. Langkah Dion membeku di udara. Apa katamu? BADUM BADUM BADUM. Suara detak jantung yang sombong kembali membanjiri dunia es dan salju. Orang-orang dari klan raksasa kaisar tanpa sadar batuk seteguk darah, mengejutkan mereka yang menonton. Namun, tidak ada yang lebih mengkhawatirkan daripada saat mereka melihat wajah anak yang tampak pucat. Apakah kamu benar-benar ingin mengetahui perbedaan antara kamu dan aku? Dion melanjutkan. Melepaskan tangan Ri dan muncul kurang dari 1 meter dari anak, melayang di udara dan memaksanya untuk melihat ke atas. Setelah lebih dari sebulan uji coba di dalam menara Demon Sage, Dion telah memperoleh lebih dari sekedar beberapa fungsi menara. Kemampuan dan pemahamannya di bidang budidaya tubuh pun meningkat. Dia telah memasuki kemampuan tingkat awal untuk mengendalikan darahnya sendiri, memungkinkan dia untuk secara paksa melakukan penekanan garis keturunan alih-alih melakukannya secara pasif. Seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba, 2 sayap hitam menjadi 4. Ledakan, dunia es dan salju bergetar hebat ketika klan Dewa Kaisar mencoba melawan tetapi tidak berhasil. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, paling parah dan batuk darah. Dari anggota klannya, hanya anak dan 2 orang lainnya yang berhasil menahan tekanan ini, mengertakkan gigi dan berjuang melewatinya. Tapi, itu belum berakhir. Ledakan, 3 pasang sayap hitam muncul, membentang 3 meter di setiap arah. Mereka yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika 2 orang yang berdiri di belakang anak jatuh ke tanah. Darah menetes dari bibir anak, menyebabkan Krisan pucat ketakutan. Apakah ini benar-benar suaminya? Apa yang terjadi? Inikah dewa anak yang dipuji?
Seringai Dion semakin dalam. Aku berada dalam jangkauanmu. Kenapa kamu tidak menghentikanku? Maukah kamu berdiri di sana dan melihatku menghina kaisar klan raksasamu seperti ini? Bukankah kamu adalah masa depan mereka? Melihat Tuhan begitu menyedihkan. Aku benar-benar meremehkan menara ini. Mengapa aku harus repot-repot mengambil cobaan jika yang terbaik yang bisa aku lakukan adalah berbagi gelar dengan seekor semut? Setiap kata-kata Dion seperti tamparan di wajah dan pisau di hati. Cullen dan Amory, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi hari ini, hanya bisa berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena mereka selamat dari bentrokan dengan Dion. Mereka bahkan tidak akan merasa malu lagi atas kehilangan mereka. Jika dia bisa memperlakukan dewa seperti ini, apa arti posisi mereka? Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Dion mulai memancarkan aura yang tak tertahankan. Bagi para pria, ia menjadi sosok yang hanya bisa mereka sembah dari jauh. Bagi para wanita, meski wajahnya bertopeng, ia menjadi pria paling ideal di dunia. 6 pasang sayap emas muncul dari punggung Dion, mekar keluar lebih dari 5 meter. Anak berlutut, namun, api di matanya belum hilang. Jika pandangan bisa membunuh, kemungkinan besar Dion akan mati ribuan kali lipat. Kegembiraan di mata Dion menghilang. Terobosan istriku lebih penting daripada dirimu. Anggaplah dirimu beruntung. Setelah ini, Dion dengan tegas pergi, meninggalkan dunia es dan salju dalam keheningan yang menakutkan yang sepertinya mustahil untuk ditembus. Tidak ada keraguan bahwa kejadian di portal ini akan menyebabkan keributan di dunia persilatan. Siapa pria misterius ini? Bagaimana dia bisa menekan dewa sampai ke tingkat ini? Ia mengatakan bahwa ia meremehkan untuk mengikuti cobaan dan berbagi gelar dengan anak. Apakah ia benar-benar tidak memiliki gelar? Ini masuk akal, lagi pula, dia memiliki harta karun yang melindungi kehadiran. Sejauh 100 kuadran mereka sadari, satu-satunya cara untuk membangkitkan kehadiran adalah melalui cobaan. Karena itu, mereka yang belum mengikuti uji coba akan membutuhkan perlindungan ini. Para jenius setingkat anak akan meremehkan membawa harta karun pelindung kehadiran karena mereka percaya bahwa kehadiran mereka sendiri sudah cukup. Tentu saja, mereka masih memiliki harta karun ini, tapi hanya akan menggunakannya untuk melindungi generasi tua yang tidak tahu malu. Sampai kemudian para jenius ini memahami bahwa Dion sebenarnya menggunakan penindasan garis keturunan terhadap anak. Yang akan menyebabkan dunia persilatan kembali bergejolak. Di dalam menara Demon Sage, Dion berbaring di tanah. Terengah-engah dan batuk seteguk darah saat Ri dengan lembut mengusap punggungnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Seharusnya kau tidak memaksakan dirimu terlalu keras, katanya lembut. Dion hanya bisa tersenyum pahit. Satu-satunya cara untuk menekan tekanan garis sejauh ini adalah dengan memaksa darahnya memanas dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Sayangnya, jantungnya tidak terbuat dari karet, sehingga sebagian besar darah yang dia batukkan saat ini mengandung potongan jaringan jantung. Jika aku tidak melakukan ini, itu akan mempengaruhi permusuhanmu. Aku tidak bisa mengalahkannya karena aku sekarang, jadi aku hanya bisa memberi isyarat tegal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1015 bersemangat. Mengatakan Dion terluka parah adalah pernyataan yang meremehkan. Tugas darah adalah mengalir ke seluruh tubuh, mencapai setiap sudut dan celah. Dion dengan paksa mendorongnya melewati batas kemampuan tubuhnya tidak hanya merusak jantungnya, tetapi juga mempengaruhi seluruh organnya. Bahkan tulangnya pun terpengaruh, sebagian besar retak dan hancur karena tekanan. Sayangnya, bahkan tulang pun membutuhkan darah yang dikirimkan kepada mereka. Lebih buruk lagi, karena mereka adalah pencetus sel darah, Dion bahkan lebih parah lagi jika mereka terluka. Pada akhirnya, Dion tidak punya pilihan selain meminum pil penyembuhan kedua dari 3 pil terbaiknya. Jika orang lain melihat Dion meminum 2 pil dalam waktu sesingkat itu, mereka akan memprotes kesia-siaannya. Meskipun keduanya merupakan pil tingkat Grandmaster, peringkat ini didasarkan pada standar kuno dan bukan standar modern. Ingat, Tuan Raja Belmont dan Ibu Madeline, meskipun dianggap sebagai alkemis tingkat bulan, tidak dapat membuat pil tingkat master yang dibutuhkan Dion dan Zabia. Jelas sekali bahwa standar kuadran ini terlalu rendah. Pil ini adalah pil tingkat Grandmaster sejati dan lebih berharga daripada kebanyakan pil tingkat komet yang tersedia di pasaran saat ini. Itu dikenal sebagai pil pengumpul kehidupan. Harus dikatakan bahwa hanya karena Dion dapat membuat pil konstitusi Ratu Peribumi dari udara tipis, bukan berarti dia dapat melakukannya dengan pil apapun yang ada. Jika ini masalahnya, bukankah dia akan menjadi orang terkaya yang pernah ada? Pil Ratu Peri, pil yang sama yang digunakan Dion untuk menaklukkan persekutuan alkimia dan formasi kerajaan Elfin. Dibuat dengan 5 tanaman tingkat umum. Namun, pil pengumpul kehidupan memerlukan 3 bahan utama tingkat Grandmaster, 8 sub-bahan tingkat Master, dan 32 bahan tingkat praktisi yang dikenal sebagai penyeimbang atau pengikat tergantung pada penggunaannya dan 97 bahan tingkat umum yang memiliki tujuan yang sama.
Kita harus ingat bahwa susunan tidak mampu menciptakan kembali kehidupan. Atau, lebih tepatnya, mereka tidak dapat menciptakan kembali sesuatu dengan kekuatan hidup yang kuat. Tumbuhan tingkat umum memiliki kekuatan hidup yang cukup lemah sehingga membuatnya menggunakan susunan kreasi sangatlah mudah. Namun, bahkan jika jiwa tingkat celestialnya tidak terikat saat ini, mustahil bagi Dion untuk membuat tanaman tingkat praktisi sekalipun. Inilah mengapa Dion sangat ingin menggabungkan sihir, teori rahasia, dan alkimia arai. Dia merasa hanya ketika konsep mereka digabungkan maka akan mungkin untuk menciptakan setiap tanaman dan buah spiritual yang ada tanpa batasan. Kabar baiknya adalah jika pil tingkat Grandmaster dan Master tidak mungkin dibuat bahkan oleh alkemis tingkat bulan saat ini. Bukankah itu berarti Dion memiliki akses ke beberapa pil tingkat umum yang bahkan dapat dibandingkan dengan pil tingkat Master? Bagian terbaiknya adalah Dion dapat meramu banyak dari mereka secara langsung, namun menjualnya dengan harga selangit. Tentu saja, hal ini akan tersisa ketika pojok rusa surga resmi dibuka. Dion sangat ingin mencuri bisnis dari Sapientia. Setelah Dion sembuh, dia langsung membawa Ri ke pojok mereka. Dia tidak ingin dia melakukan terobosan di Istana Salju karena Kitsune mungkin menimbulkan masalah setelahnya. Tidak peduli berapa banyak peringatan yang ditinggalkan Saru, dia saat ini sedang dalam uji coba dan tidak dapat mengubah apapun sampai dia keluar. Namun, untuk asuransi tambahan, Dion menyimpan Kitsune Ri yang dibekukan dalam perjalanan mereka ke lembah. Dion benar-benar ingin tahu apakah Void Kitsune berani bertindak sembarangan karena mengetahui bahwa dia memiliki pangeran dan putri generasi ini. Dion, Lee, Ellie berlari dengan penuh semangat. Sejak Delia pergi dan masih belum kembali, dia merasa bosan. Meskipun dia tahu berbahaya baginya untuk pergi sendirian karena organisasi tersembunyi anak surga, dia tetap benci dikurung seperti ini. Yang paling dia sukai adalah berkebun dan merawat ladang tanaman. Bagaimana orang seperti itu bisa bahagia jika terkurung seperti ini? Keinginan ini telah sedikit berkurang ketika dia memiliki cincin spasial utama Dion karena berada di dalam dunianya, seperti memiliki seluruh dunia untuk dirinya sendiri. Tapi, karena Dion membutuhkan cincin itu untuk menyelamatkan para budak pasar jiwa, Ellie harus menyerahkannya. Dion tersenyum, mengetahui apa yang dipikirkan Ellie, dia menyerahkan cincin itu. Ellie dengan cepat melambaikan tangannya. Kamu membutuhkannya, aku tidak bisa mengambilnya kembali. Dion tertawa, jangan khawatir, baru-baru ini aku menemukan beberapa kemampuan baru yang dimiliki menara Demon Sage, jadi aku tidak membutuhkan keduanya. Mendengar hal tersebut, Ellie tidak bisa menahan kegembiraannya lagi dan dengan penuh semangat mengambil cincin itu. Begitu dia menyentuhnya, dia menghela nafas, merasakan beban besar jatuh dari bahunya. Dion tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan di matanya. Hei Pak Tua, apakah menurutmu akan ada masalah jika Ellie berjalan melewati sudut dengan penghalang masih terpasang? Aku tidak akan membohongimu, meski Ellie tetap di sini keselamatannya tidak terjamin. Apalagi jika dia keluar, Anda terlalu meremehkan anak surga. Dion menghela nafas. Karena dia dalam bahaya apapun yang terjadi, mengurungnya seperti ini hanya akan berbahaya baginya. Baiklah, aku punya pekerjaan untukmu Ellie, aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Setelah Ri pergi untuk memulai terobosannya, Dion akhirnya mengungkit hal ini. Tidak ada ketegangan dalam jawaban Ellie, dia langsung menjawab ya. Dia sangat ingin membantu. Sebenarnya di antara semua sekutu Dion, Ellie yang berkontribusi paling besar di belakang Clara. Hanya saja dia masih gelisah dan tidak mau terus melakukan apapun. Ketika Dion melihat berbagai taman yang diciptakan Ellie di dalam cincin kehidupan, dia sangat terkejut. Dengan bantuan Clara, dia telah menciptakan berbagai lingkungan dengan menggunakan formasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik itu kondisi yang sangat dingin, suhu yang sangat panas. Dataran tinggi, kondisi kering, kondisi basah berlumut, bahkan taman-taman yang jahat dan gelap, serta taman-taman suci lainnya, Ellie telah menjelaskan semuanya. Dia memiliki perhatian terhadap detail yang bahkan mengejutkan Dion, dan jempol hijau yang bisa menumbuhkan hampir semua hal. Saat itulah Dion mengetahui apa itu kemampuan Alice Heavenchild. Dia sebenarnya bisa mempercepat pertumbuhan tanaman hanya dengan menunjukkan perhatian, kasih sayang dan perhatian. Karena kemampuan ini, dia berhasil menumbuhkan sejumlah besar tanaman tingkat umum, praktisi, dan master hanya dalam waktu sekitar 14 tahun. Sebagai gambaran, bahkan tanaman budidaya tingkat terendah pun memerlukan waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Sedangkan untuk tingkat tanaman master, kualitasnya dihitung selama berabad-abad. Bagi Ellie, menciptakan begitu banyak dari mereka hanya dalam 14 tahun adalah hal yang membingungkan. Jika Dion hanya menjual tanaman di dalam cincin ini sekarang, itu akan berada dalam urutan batu Dao. Jika seseorang mencoba menggunakan batu surgawi, harganya akan terlalu mahal. Bagian terbaiknya adalah benih yang digunakan dibeli dengan batu yang di dalamnya. Sungguh tak terbayangkan Ellie bisa melakukan hal ini.
Menurutnya, hanya perlu waktu 5 tahun atau lebih sebelum dia bisa mulai mengembangkan pabrik tingkat Grandmaster. Mungkin yang paling mengejutkan adalah satu-satunya hal yang ditahan adalah keterbatasan Clara dalam formasi yang bisa dia buat. Lingkungannya tidak realistis atau tidak cukup kuat untuk menopang tingkat Grandmaster pabrik, namun Ellie telah berinovasi dengan cara baru untuk menyiasatinya. Dion berasumsi bahwa klan atau sekte manapun sebelum 15 besar atau lebih memiliki taman spiritual yang kuat. Alasannya karena klan-klan di tingkat bawah tersebut tidak akan menanam tanaman Grandmaster mereka sendiri, bahkan mereka tidak akan menanam tanaman induk mereka sendiri. Melainkan mengandalkan kuadran Sapientia, hanya klan terbaik dengan fondasi paling kokoh yang akan memiliki taman spiritual dan profesional sekundernya sendiri. Apapun yang terjadi, kontribusi Ellie tidak diragukan lagi. Pangkalan yang dia ciptakan lebih dari sekedar titik peluncuran rencana Dion. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa lagi, Dion memiliki cukup uang untuk bertahan hidup selama berabad-abad. Selain itu, Dion membutuhkan bantuan Ellie adalah tanaman merambat ular. Dion berpikir untuk menghancurkan mereka, tapi kemudian dia berpikir lain. Dion yakin bahwa begitu corner mereka dibuka untuk umum, terutama mengingat rencana, akan ada banyak masalah. Dion tidak mungkin berada di sini sepanjang waktu, sehingga membutuhkan perlindungannya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1016 terlalu khawatir. Beberapa Serpent Fiends bahkan bisa melawan pertarungan ahli formasi Dao tanpa kehilangan satu langkah pun. Tentu saja, ini bukanlah tingkat tanaman merambat yang ada di sudutnya, jika tidak akan ada harapan untuk menghadapinya. Namun, ada banyak di tingkat esensi, dan hanya sedikit yang berada di tingkat suci. Jika kekuatan tempur mereka terkoordinasi, mereka bisa sangat berguna. Masalahnya Dion tidak punya metode untuk mengendalikan mereka sehingga dia hanya bisa beralih ke Ellie. Menurut Ellie, dia juga tidak sepenuhnya yakin akan caranya. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang memiliki metode yang sangat mudah untuk mengendalikan Serpent Fiends, tapi dia yakin begitu Delia kembali, dia akan bisa mulai mempelajarinya dengan benar. Dia bahkan meminta Dion membelikannya beberapa embrio Serpent Fiends untuk memulai lebih awal. Setelah menangani semua itu, Dion pergi. Dia tidak perlu melihat Ri melalui invasinya, dia sangat percaya padanya. Tapi, untuk saat ini, dia harus menyesal dengan Soul Rending Peak. Kecuali para praktisi iblis itu belum berani memasuki menara, jika Dion tidak akan membeku di sudut mereka. Sepertinya dia harus mengatasi hal itu sebelum meninggalkan kuadran ke-98. Dion langsung berteleportasi ke Soul Rend Corner dan pergi, muncul di atas danau yang menampung dua pilar yang menuju ke gerbang mereka. Kalau begitu, mereka pasti sudah pergi. Dion mengira kapal udara yang sama yang membawa mereka ke sini menunggu untuk mengambil warisan mereka, tetapi sepertinya dia telah membuang terlalu banyak waktu. Tidak apa-apa, fakta bahwa saya melakukan ini akan membuat saya semakin menjadi target. Dion diam-diam menyimpulkan ke Soul Rending Peak. Berjalan ke halaman yang dia tinggali bersama Rose kecil dan Wakil Master Evangeline Moon. Hal pertama yang dilihat Dion ketika dia masuk adalah seorang gadis kecil menggemaskan berlari keciuman dengan senyuman di wajahnya. Mawar kecil, Dion sambil tersenyum mengusap kepala kecilnya. Apakah kamu merindukanku? Rose malu tersenyum malu sebelum lari. Dilihat dari sudut pandangnya ke bagian belakang halaman, Dion berasumsi bahwa Evangeline ingin berbicara dengannya. Berjalan melewati rumah besar itu, dia akhirnya sampai di halaman belakang rumahnya. Dia disambut dengan sungai yang tenang dan tanaman hijau pinggiran kota yang pernah dia lihat sebelumnya. Apalagi meja putih tunggal yang dibuat dengan desain rumit dan teh ada di sana. Namun, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecantikan berambut emas yang duduk dengan anggun di kursi di dekatnya. Saat ini, hari sudah sangat larut dan bulan tergantung tinggi di langit, namun masih redup dibandingkan Evangeline. Ayo, kita minum teh. Dion duduk di bawah sinar bulan, menerima secangkir teh yang dituangkan Evangeline untuknya. Anehnya, mereka duduk diam untuk waktu yang lama. Dion tidak yakin apa yang Evangeline ingin bicarakan dengannya, tapi dia punya tebakannya sendiri. Peristiwa yang terjadi di lembah para jenius dapat diabaikan oleh kuadran yang lebih kuat. Namun bagi kuadran peringkat ke-98 yang menyedihkan, jika salah satu murid mereka memperoleh warisan, hal itu sama saja dengan naik ke surga dalam satu langkah. Dion sudah memahami bahwa kuadran Selema ini telah menganggap harta karun tingkat bumi sebagai sesuatu yang mustahil dan di luar jangkauan. Meskipun keluarga Kaedes memiliki teknik tingkat puncak surga, itu hanya milik mereka saja. Selain itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki garis keturunan mereka. Sedangkan untuk kuadran lainnya, mereka memiliki teknik tingkat umum yang terbaik. Tentu saja, Dion tahu bahwa pasar jiwa mengandalkan teknik tingkat mistik. Namun, apakah itu berarti semua orang juga melakukan hal yang sama? Dia meragukannya. Kenapa kamu terlambat? Evangeline tiba-tiba bertanya. Saat mendengar ini, tangan Dion berhenti.
Dia baru saja hendak mengangkat cangkir teh ke bibirnya, tetapi ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suara Evangeline, dia terkejut. Dia telah mendengar bahwa Evangeline seringkali bersikap baik terhadap suatu kesalahan, tetapi suaranya yang begitu pecah dan serak karena dia terlambat beberapa jam saja agak terlalu berlebihan. Bukan, hal ini membuktikan kepada Dion adalah bahwa Evangeline sangat menyadari pasar jiwa. Jelas dia berasumsi bahwa Dion tidak kembali karena dia dibawa pergi demi warisannya. Bukan rahasia lagi bagi Dion bahwa pasar jiwa menginginkan margin keuntungan besar untuk terakhir kalinya sebelum ditutup secara resmi, dan lembah para jenius adalah panggung yang sempurna untuk ini. Meskipun anak telah memintari meninggalkan warisannya untuk Krisan, hal ini sebenarnya tidak mungkin, tidak setelah resonansi selesai. Entah anak itu bodoh, atau dia tidak peduli dengan logistik, dan hanya ingin mempermalukan Dion. Namun, teknik mistik puncak pemecahan jiwa dapat mengatasi masalah ini. Tidak perlu dijelaskan betapa berharganya para jenius yang beresonansi itu. Tiba-tiba Dion membeku. Dia baru ingat bahwa Sofia beresonansi. Pada awalnya, dia bisa saja merahasiakannya, tetapi karena Arthurian, hal itu tidak mungkin lagi. Sial, Dion menggelengkan kepalanya, kembali fokus pada masalah yang ada. Saya sedang menangani beberapa hal. Apakah saya melewatkan sesuatu yang penting? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berpura-pura seolah dia tidak menyadari keanehan dalam suara Evangeline. Setelah jeda, Dion mendengar Evangeline menarik napas dalam-dalam seolah sedang menenangkan dirinya. Mengingat kamu menyelinap kembali, kamu sudah menyadari bahayanya. Jadi, mengapa kamu kembali? Kamu tidak tahu tingkat formasi yang melindungi sekolah ini. Karena kamu di sini sekarang, mereka mengenalmu di sini. Mereka hanya mencari alasan untuk membawamu pergi sekarang. Dion tersenyum ringan. Saya mengandalkannya, Anda. Evangeline sangat marah dengan kata-kata Dion hingga cangkir di tangannya pecah. Bahkan cairan di dalamnya menguap seluruhnya hingga menjadi kehampaan. Dion menghela nafas. Satu cangkir kecil itu berisi setidaknya 10 batu suci berisi teh di dalamnya, sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Evangeline mengertakkan gigi putih mutiaranya dengan manis, sangat jengkel dengan kelakuan Dion. Tentu saja dia tahu betapa mahalnya harga teh itu. Tetapi apakah ini saat yang tepat untuk mengungkitnya? Kamu masih sangat ceroboh, benar-benar mania. Kamu hanya setengah surgawi dan kamu pikir kamu bisa mengubah sesuatu? Tetap, Dion mengangkat alisnya. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mengabaikan apa yang dikatakan Evangeline, dia terus saja salah bicara. Jika dia mencoba untuk sembunyi-sembunyi, dia sangat buruk dalam hal itu. Tentu saja, Evangeline tergagap. Kamu menantang begitu banyak tetua dalam penilaian. Alis Dion hanya mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Dia baru saja mengakui bahwa dia tahu dia memiliki benda angkasa. Mengapa dia khawatir tentang para tetua lemah dari sekte terpencil? Terlalu aneh, terlalu aneh. Evangeline dengan cepat menutupi jejaknya. Kamu pikir kamu tidak perlu khawatir tentang mereka? Lalu bagaimana dengan penggarap jalur iblis? Bisakah kamu dengan mudah mengabaikan mereka juga? Ceroboh, Dion tertawa. Wanita tua ini terlalu menggemaskan. Namun dia merasa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Ini jelas bukan tindakan yang biasa dia lakukan. Ketika Dion duduk untuk minum teh pertamanya bersamanya, dia merasa bahwa dia tenang dan cerdas. Faktanya, kepribadiannya sangat mirip dengan kepribadiannya. Pintar, sombong dan sedikit terlalu memanjakan diri sendiri. Versi dirinya yang kebingungan ini jelas sangat berbeda dengan Evangeline yang memperingatkannya bahwa dia akan memotong penisnya jika dia mencoba mengambil keuntungan dari wanita tua ini. Tentu saja, dia menganggap ini lebih aneh mengingat kepribadiannya sebagai dewi rakyat. Filantropi agak tidak cocok dengan tipe kepribadian seperti itu. Meski Dion sering membantu orang, ia tidak menggolongkan dirinya sebagai tipe orang Bunda Teresa seperti yang digambarkan Evangeline. Namun, kepribadian dua sisi yang sama tampaknya telah mendapatkan sepertiganya. Seolah-olah dia adalah seorang wanita yang sombong dan baik hati yang entah bagaimana masih memiliki watak seperti seorang gadis kecil. Tiba-tiba, Dion menatap Evangeline dengan penuh arti. Aku penasaran, apakah versi dirimu yang terlalu khawatir ini ada hubungannya dengan fakta bahwa kamu sedang mencoba meracuniku saat ini? Tangan Evangeline membeku. Tapi, setelah beberapa saat, dia hanya menghela nafas. Bagaimana kamu tahu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1017 mengapa? Apakah ini sangat sulit? Bukankah aku memamerkan pengetahuanku tentang herbal saat terakhir kali kita minum teh? Dion mengangkat bahu, masih dengan ringan menggenggam cangkir teh. Usaha yang bagus, Evangeline terkikik, sama sekali tidak seperti seseorang yang mencoba melakukan tipu muslihat curang. Racun yang saya pilih sama sekali tidak berbau. Tidak terdeteksi. Jika kamu benar-benar percaya, mengapa kamu tertawa? Menurut logikamu, aku hanya memancingmu keluar dengan berpura-pura mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui. Tawa Evangeline yang ringan dan lapang tidak berhenti. Jelas karena tahu atau tidak itu tidak masalah.
Oh, kalau aku benar, racun khusus ini perlu dikonsumsi. Kenapa kamu yakin kamu sudah menang? Senyuman Dion juga tidak memudar. Karena kekuasaan menentukan segalanya. Jika aku menginginkannya, kamu harus meminum racun itu baik kamu mau atau tidak. Inilah perbedaan antara mereka yang memiliki kekuatan dan mereka yang tidak. Saya berasumsi bahwa perjalanan kekuatan yang Anda alami ini adalah alasan Anda mengerahkan susunan penyembunyian dan pertahanan yang mudah dideteksi. Evangeline tertawa kecil. Hanya kamu yang akan begitu sombong sehingga menyebut susunan ini mudah dideteksi. Jiwamu seharusnya masih tersegel saat ini, dan bahkan jika tidak, seseorang dengan kekuatan jiwamu tidak punya urusan untuk melihat melalui susunan yang aku rancang. Jelas seseorang atau sesuatu membantumu. Untuk pertama kalinya, keceriaan Dion menghilang. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini tahu begitu banyak tentang dirinya. Orang-orang yang mengetahui tentang jiwanya yang disegel terbatas pada orang kepercayaan terdekatnya. Apakah seseorang mengkhianatinya? Ah, jangan seperti itu. Bahkan dengan kepalamu yang sebesar itu pun mustahil bagimu untuk menebak apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak berhenti mengkhawatirkannya? Ayo, puaskan keingintahuan wanita tua ini. Bagaimana kamu bisa melihat racun yang tidak berbau? Dion menghela nafas. Evangeline ini benar tentang satu hal, mengkhawatirkan hal itu tidak akan ada gunanya baginya. Saat Evangeline melihat Dion menenangkan dirinya begitu cepat, senyumannya menjadi lebih cerah. Pada saat itu, bahkan Dion yang tiba-tiba menjadi musuhnya mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar cantik. Matanya yang opal berkilau, berputar-putar dengan warna hijau, merah jambu, dan biru. Rambut emasnya yang tergerai, melambai lembut tertiup angin malam. Tubuhnya, proporsinya sempurna, memancarkan aura dewasa yang dapat memikat hati pria manapun. Apakah saya cantik? Evangeline bertanya dengan genit. Dion mengangguk dengan jujur, sedikit keseriusan di matanya. Percaya atau tidak, Evangeline terkikik. Aku telah mengubah penampilanku sedikit agar penampilanku tidak terlalu buruk. Mungkin jika aku menunjukkan kepadamu penampilan asliku, kamu akan meminum racun itu hanya karena itu adalah kemauanku. Mata Dion sedikit melebar. Dia membuat dirinya kurang cantik. Sengaja, apa yang sedang terjadi? Evangeline sudah menggemparkan dunia. Faktanya, dia sama sekali tidak kalah dengan istri Dion sendiri. Jika Dion dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya, dia harus mengakui bahwa dia bahkan sedikit lebih baik dalam hal penampilan hanya karena dia memiliki keanggunan tua yang hanya bisa dicapai dengan usia yang belum dicapai istri-istrinya. Sekarang kecantikan yang sama ini memberitahunya bahwa dia sengaja membuat dirinya terlihat lebih buruk. Apakah itu mungkin? Evangeline cemberut dengan manis. Kamu tidak boleh membiarkan wanita menunggu, apalagi wanita cantik. Dion menggelengkan kepalanya, akhirnya menjawab pertanyaannya. Tidak mungkin menambahkan zat ke dalam air tanpa adanya perubahan yang terlihat, meskipun perubahannya sangat kecil. Jawaban sederhana untuk pertanyaan Anda adalah viskositas. Mata Evangeline berbinar. Viskositas, kekentalan suatu cairan bergantung pada banyak variabel. Kelopak calming wisp yang berusia ribuan tahun yang sangat Anda sukai mengurangi viskositas, membuat aliran air lebih baik dan mengurangi gesekan internal. Namun, racun yang Anda gunakan meningkatkan viskositas, membuat teh lebih kental daripada teh. Terakhir kali kamu menyajikannya kepadaku. Tidak bisakah aku mengubah konsentrasi calming wisp petals yang aku gunakan? Jika aku menurunkan konsentrasinya, efeknya akan sama. Itu lebih sederhana lagi. Meskipun racun yang kamu gunakan tidak berbau, calming wisp petals tidak. Kekuatan suatu bau bergantung pada konsentrasinya. Membandingkan profil bau saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa kamu tidak mengubah konsentrasi calming wispmu. Kelopak. Evangeline menanggapinya dengan tatapan termenung. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahui jenis racun yang aku gunakan? Tanpa mengetahui konsentrasinya, mustahil untuk menilainya. Karena kamu begitu yakin bahwa racun ini hanya dapat berpengaruh jika dikonsumsi, kamu pasti punya alasan untuk mempercayainya. Tidak. Calming wisp deras adalah tanaman tingkat Grandmaster. Tanaman praktisi berusia hingga 1 dekade, tanaman induk berusia 1 abad, dan tanaman Grandmaster berusia milenium. Bahkan sehelai daun calming wisp deras dapat dijual dengan harga sebanyak 100 batu surgawi. Itu juga harus diencerkan hingga ribuan agar dapat digunakan dengan aman oleh orang sepertiku. Ia tidak diberi nama begitu saja. Efek menenangkannya tidak terbatas pada manusia yang mendapat manfaat dari kemampuannya, ia juga dapat memberikan efek sekunder pada racun yang terikat padanya. Bahkan ketika dipasangkan dengan racun yang jauh melebihi kemampuannya untuk menenangkan. Calming wisp leaf masih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bau yang menyengat untuk memperingatkan para pembudidaya bahwa ia telah dikompromikan. Hanya ada 3 racun yang ada yang dapat menghentikan keluarnya bau menyengat ini, dan hanya 1 di antaranya yang meningkatkan kekentalan air. Evangeline hanya bisa bertepuk tangan ketika Dion menyelesaikan analisisnya,
tidak menyembunyikan sedikit pun pujian di matanya. Dion telah membuat semua yang dia lakukan tampak begitu sederhana dan alami, tetapi setiap deduksi lebih mustahil daripada deduksi sebelumnya. Pertama, menilai perubahan viskositas cairan sudah sangat sulit. Untuk itu diperlukan perhatian terhadap detail dan persepsi yang mustahil dilakukan oleh individu normal. Bahkan mereka yang memiliki jiwa yang kuat pun tidak dapat mencapai hal ini, apalagi seorang pemuda dengan jiwa yang tersegel. Kedua, Evangeline tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi musuh. Segala sesuatu mulai dari sikapnya, hingga hal-hal yang dikatakan orang-orang di kuadran ke-98 tentang dirinya, merupakan pertahanan yang sempurna. Bagi seseorang yang bisa menangkap perubahan kecil dalam situasi ini adalah hal yang konyol. Apa yang Evangeline tidak ketahui adalah bahwa sekitar 16 tahun yang lalu, Dion hampir mati karena dia terlalu cepat mempercayai wajah cantik. Dia masih ingat hari dia ditikam oleh wanita yang berpura-pura menjadi Madeline. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Tidak pernah. Ketiga, mengingat dan menerapkan profil bau suatu tanaman untuk menilai apakah konsentrasinya berubah atau tidak adalah tindakan yang benar-benar tidak manusiawi. Keempat, memahami aturan tidak jelas yang mengatur kalom Wisep Petals bahkan lebih mengesankan. Mengatakan ada jutaan tumbuhan dan subtipe tumbuhan adalah pernyataan yang meremehkan. Apa yang Dion belum jelaskan hingga Evangeline pahami adalah bahwa kalom Wisep Petal adalah genus, bukan spesies. Ini berarti ada ratusan jenis kelopak kalom wisep, yang semuanya memiliki genus tersebut tetapi berasal dari spesies yang berbeda. Sederhananya, tidak semua spesies kalom wisep petals memiliki kemampuan mengeluarkan bau menyengat saat ada bahaya. Dion tidak hanya mengidentifikasi genusnya, dia juga mengidentifikasi spesiesnya, semuanya berdasarkan bau. Kemudian dia memahami lebih jauh karakteristik unik dari spesies spesifik dari kalom wisep petal genus tersebut. Dia berada pada level yang berbeda sepenuhnya. Bahkan kabut tua yang telah hidup ribuan tahun tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan, jika mereka mendengar penjelasannya, mereka mungkin akan berlutut, memohon untuk diangkat menjadi muridnya. Mengesankan, mengesankan. Evangeline tampaknya tidak patah hati karena rencananya telah terbongkar sama sekali. Faktanya, jika Lila kecil ada di sana, dia akan merasakan kebanggaan yang jelas terpancar dari mata Evangeline, meski membingungkan. Merasa bangga dengan terungkapnya rencanamu? Bukankah itu terlalu aneh? Dion menghela nafas. Mengapa kau melakukan ini? Melakukan apa? Evangeline menjawab dengan polos. Jika kalian para bajingan puncak landing jiwa menginginkan alasan untuk menangkapku, mengapa kalian menggunakan metode ini? Apakah kalian benar-benar ingin merusak reputasiku? Evangeline berkedip bingung. Apa maksudmu? Ketenangan Dion mulai berubah menjadi kemarahan. Kamu sudah ketahuan. Kenapa kamu masih berpura-pura? Apakah kamu berharap untuk tidak tahu bahwa racun yang kamu coba berikan padaku adalah afrodisiak 9 awan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1018 dikirim. Ah, begitu. Evangeline tersenyum penuh arti. Dia menyadari bahwa Dion memahami bahwa dia ingin memberinya makan afrodisiak secara paksa sehingga dia melakukan kejahatan gairah seksual. Pada saat itu, reputasinya hancur dan Soul Landing Peak akan punya banyak alasan untuk membawanya ke Soul Market. Pembuluh darah tanpa sadar muncul di dahi Dion. Tidak peduli betapa tenangnya dia ingin tetap tinggal, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Ceka, Evangeline menggelengkan kepalanya. Sudah cukup. Evangeline melambaikan tangannya dan pada saat itu, tekanan luar biasa menekan Dion, menyebabkan tubuhnya membeku. Apa? Mata Dion melebar karena terkejut. Bahkan jika kepalanya dipukul, dia akan menyadari bahwa ini adalah penekanan energi. Faktanya, penekanan energi ini berada pada tingkat tertinggi. Evangeline ini adalah ahli formasi Dao. Saat itu, Dion tidak bisa mengangkat satu jari pun. Dia bahkan tidak bisa berpikir dengan baik karena organ dan tulangnya terancam hancur karena tekanan. Apakah kamu mengerti sekarang? Evangeline berkata sambil tersenyum. Dia berdiri, berjalan ke arah Dion dan menggeser jari panjang ramping ke rahangnya yang tegas. Dion mengertakkan gigi, mencoba bergerak, tapi apapun yang dia lakukan, mustahil untuk mengatasi tekanan Evangeline. Bagian yang paling mengejutkan adalah ketika dia mencoba menggunakan kehadirannya untuk bergerak di bawah tekanan. Tekanan sekunder yang bahkan lebih kuat daripada tekanan pertama melenyapkan usahanya, hampir membuatnya batuk darah. Kehadiran tingkat kaisar. Siapa wanita ini? Tawa kecil Evangeline seolah membuat cahaya bulan berkelap-kelip di bawah bintang malam. Mungkin jika bukan karena situasinya, Dion akan bisa menikmati jurang dalam daging lembut yang ada di hadapannya ketika dia membungkuk untuk membelai pipinya, tapi saat ini, dia terlalu kesal untuk memikirkannya. Hal-hal seperti bagian yang paling membuat frustrasi adalah Evangeline terlalu pintar untuknya. Dia sepertinya mengetahui semua rencananya bahkan sebelum dia membuatnya.
Dion bahkan curiga bahwa dia sengaja memberikan jejak petunjuk agar dia menyadari keberadaan afrodisiak 9 awan. Dia sangat berhati-hati sehingga dia memastikan untuk tidak memproyeksikan kehadirannya ke arah Dion. Dia hanya menangkis kehadiran yang diarahkan padanya. Artinya topengnya tidak akan aktif karena tidak merasakan ancaman terhadap dirinya sendiri. Jangan terlalu marah, Evangeline berkata dengan lembut, dengan cahaya aneh di matanya. Kamu sudah sangat tampan, namun kamu masih seorang pengumpul esensi. Jangan merusak penampilan kasar itu dengan garis kerutan, itu akan sangat disayangkan. Baru sekarang Dion tiba-tiba menyadari bahwa Evangeline mungkin membuat dirinya terlihat kurang cantik. Seorang wanita yang merupakan ahli formasi Dao akan membersihkan tubuhnya dengan energi misterius, menjadikannya semakin sempurna. Sial, pikiran Dion meraung ketika Evangeline mengetuk ujung cangkir teh yang masih dipegangnya, menyebabkan cairan itu dengan lembut mengikuti jari-jarinya menuju bibirnya. Tidak ada ketegangan atau penyelamat terakhir. Tidak ada setetes pun yang tersisa saat racun itu meresap ke dalam bibir Dion yang tertutup rapat, meluncur melalui celah yang hampir tidak ada di giginya, dan turun ke tenggorokannya. Perut bagian bawah Dion segera memanas, mencapai suhu yang tak terbayangkan dalam sekejap. Mata Evangeline berbinar karena kejutan yang menyenangkan saat jubah Dion terbakar. Namun, dengan budidayanya, nyala api yang begitu lemah tidak akan pernah membahayakan dirinya. Dion mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Sudah pasti jika bukan karena formasi yang Evangeline buat, keseluruhan Soul Rending Peak akan diperingatkan oleh apa yang sedang terjadi. Laki-laki yang luar biasa, Evangeline berkata dengan senyum manis di wajahnya. Tangannya mengabaikan api, mengulurkan tangan dan membelai dada bidang Dion. Saat ini, jubahnya telah berubah menjadi abu. Tanpa dukungan dari para penggarap jiwa kuat yang pernah mereka miliki, kualitas jubah yang bisa diberikan oleh Soul Rending Peak kepada murid-murid mereka telah menurun drastis. Tidak mengherankan jika ia tidak tahan terhadap luka bakar. Saya yakin Anda memahami seluk-beluk pabrik 9 yang Cloud, bukan? Melihat tatapan tajam Dion, Evangeline terkikik. Tidak semuanya buruk, lanjutnya. Pada zaman dahulu, beberapa suku menggunakannya untuk menguji kejantanan generasi muda laki-laki mereka. Seringkali, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menjadi pemimpin atau pewaris berikutnya kecuali mereka mencapai usia tersebut. Standar tertentu. Ini disebut awan 9 yang karena ada 9 tingkat tanda keberuntungan yang mungkin terjadi. Untuk dapat memicu tanda keberuntungan pertama saat masih menjadi pengumpul esensi, Anda akan melakukan kebaikan bagi seorang wanita di ranjang. Mata Evangeline berbinar-binar aneh. Saat itu, awan merah dan emas terbentuk di atas kepala Dion, menerangi langit malam. Ini tidak hanya mewakili tanda keberuntungan pertama, tetapi juga mewakili tingkat intensitas pertama. Sayangnya, mendapatkan tanda-tanda keberuntungan ini tidak hanya berarti bahwa Anda memiliki perlengkapan yang lebih baik, namun juga berarti Anda akan dikaruniai luka bakar yang lebih parah. Ledakan, 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 ledakan. Mata Evangeline melebar, 7 awan. Kobaran api yang keluar dari tubuh Dion mengancam akan menembus langit. 7 awan berwarna merah dan emas, masing-masing lebih besar dari awan di bawahnya, melayang di udara, memancarkan aura yang murni. Kita harus memahami bahwa jumlah awan yang muncul tidak ada hubungannya dengan pengembangan tubuh. Mungkin terdengar aneh mengingat ini adalah afrodisiak, tapi itulah kenyataannya. Reaksi racun 9 yang awan tidak bergantung pada pengembangan tubuh, atau bahkan pengembangan energi atau jiwa, itu bergantung pada satu hal dan satu hal saja, yang primordial Anda. Masalahnya adalah kekuatan primordial yang Anda juga bergantung pada semua aspek kultivasi Anda. Dion masih terlalu lemah untuk membangkitkan 7 awan. Bahkan satu saja sudah cukup untuk membuat Evangeline terkesan. Satu-satunya penjelasan adalah satu-satunya aspek yang tersisa dari yang primordial, potensi. Namun, potensinya mengalahkan segalanya untuk mencapai level seperti ini. Sungguh mencengangkan. Ledakan, boom, ledakan, boom. Raungan Dion semakin keras, menghancurkan kursi di bawahnya. Namun, dia entah bagaimana melayang di udara, gemetar semakin keras setiap saat. Evangeline bahkan belum bisa melupakan keterkejutannya saat melihat 7 awan sebelum maksimal 9 awan muncul. Bahkan susunan yang dia susun dengan sangat hati-hati terancam hancur. Untuk konteksnya, bahkan susunan yang dia buat dengan sapuan tangannya saja bisa bersaing dengan formasi tingkat komet terbaik yang pernah ada. Apalagi susunan yang dia susun dengan hati-hati dan cermat sambil mengharapkan tanda-tanda keberuntungan yang kejam dari racun 9 awan yang. Senyum dan harga diri Evangeline memudar. Tidak mungkin dia melakukan apa yang dia ingin lakukan jika Dion mati lebih dulu. Sama seperti afrodisiak lainnya, efeknya tidak akan berhenti kecuali jika dibersihkan oleh ahlinya, atau pria yang berada di bawah pengaruhnya melepaskan kelebihan energinya pada wanita. Jika tidak, korbannya akan meledak dari dalam keluar.
Masalahnya adalah intensitas afrodisiak ini bergantung pada jumlah awan yang dapat ditimbulkan oleh seseorang. Dalam keadaan normal, memunculkan lebih banyak awan adalah hal yang bagus. Ini karena 9 awan yang sama sekali bukan racun jika digabungkan dengan teknik budidaya ganda yang sangat kuat. Sebaliknya, ini menjadi sumber daya budidaya yang sangat berharga, namun juga sangat mahal. Kabar baiknya adalah Dion memiliki teknik budidaya ganda yang sangat kuat. Faktanya, kekuatannya cukup berkali-kali lipat. Kabar buruknya adalah Dion tidak berniat mengutip tanda kutip venting. Meskipun dia kesakitan, matanya membuat lubang di tengkorak Evangeline bahkan ketika kulitnya memerah dan pembuluh darahnya menonjol. Bahkan bagian bawahnya yang seharusnya berada di tiang penuh dengan paksa ditahan oleh kontrol tubuhnya, ironisnya menyebabkan itu menjadi salah satu bagian paling keren di tubuhnya. Oh, meskipun sifat racunnya sangat bertentangan, kamu masih cukup berpikiran jernih untuk memelototiku. Evangeline cemberut. Tampaknya dia mampu mempertahankan ekspresi serius dalam waktu lama. Tanda-tanda keberuntungan sudah selesai, kamu bisa kabur sekarang, bukan? Bayangkan semua gadis kecil yang tidak curiga, lugu, dan cantik berlarian di sekitar sekte tersebut. Tidakkah kamu ingin menekan mereka di bawahmu? Tidakkah kamu ingin menegaskan dominasimu atas mereka? Untuk mengklaim mereka sebagai wanitamu? Inilah yang diinginkan para tetua. Bukankah itu yang kamu katakan? Setidaknya mereka tidak akan ikut campur sampai kamu benar-benar puas. Tidakkah kamu ingin hore terakhir sebelum kamu dikirim ke Soul Market? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1019 bahkan mungkin? Mata Dion tidak menunjukkan tanda-tanda keinginan. Sebaliknya, dia dipenuhi amarah dan keengganan. Bahkan setelah sekian lama, dia masih belum memiliki kekuatan yang cukup. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar tidak bisa melihat jalan keluar dari suatu situasi. Ia selalu membanggakan dirinya karena selalu bisa memikirkan jalan keluar, selalu bergerak maju hanya dengan memikirkan kemenangan. Tapi, hari ini dia mengetahui bahwa ketika kesenjangan kekuatan cukup besar, lebih besar dari yang dia bayangkan, tidak ada rencana atau keinginan abadi untuk menang yang akan mengubah apapun. Dion mencoba mengedarkan api rahasianya. Ketika Evangeline berbicara tentang dia melampiaskan nafsunya pada sesama muridnya, dia telah melepaskan tekanan padanya, menatapnya dengan penuh harap. Hal ini memberinya kesempatan untuk mencoba dan menggunakan api rahasianya untuk membersihkan racun. Jika itu adalah api aurora miliknya, Dion akan lebih percaya diri. Sayangnya, kendalinya terhadap api rahasianya terlalu buruk. Ini juga bukan satu-satunya masalah. Batang 9 yang Cloud diklasifikasikan sebagai tanaman spiritual tingkat planet. Itu dikategorikan terlalu tinggi bagi Dion untuk membersihkannya dengan api tingkat surgawi. Itu hanyalah tugas orang bodoh tanpa api tingkat Dao. Evangeline sepertinya mengetahui hal ini, jadi dia tidak keberatan dengan upaya Dion. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Membiarkan api yang tidak terkendali mengamuk di seluruh tubuhmu? Apa pendapat istrimu jika kamu melakukan bunuh diri seperti ini? Jangan bicara tentang mereka. Dion meraung dengan gigi terkatup bahkan ketika kulitnya mulai pecah-pecah dan berdarah. Ini bukan efek racunnya, melainkan api rahasianya. Dia hampir tidak bisa menyembuhkan seorang pengumpul esensi, dia tidak punya urusan mencoba melakukan trik dengan tubuhnya sendiri. Jangan membicarakan mereka, Evangeline mengetuk dagu halusnya dengan jari rampingnya. Yang mana, Madeline? Dion membeku, tatapannya membeku. Siapa wanita ini? Ri, hati Dion diliputi kekhawatiran. Ini tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Clara, Evangeline sepertinya tidak menyukai ekspresi Dion yang tak berdaya. Dia tampaknya tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi saat dia mulai menyebut-nyebut istrinya, dia menjadi putus asa. Betapa mulianya dia. Namun, kata-kata Evangeline selanjutnya semakin mengejutkan Dion. Amphora, siapa kamu? Dion tidak bisa lagi tetap tenang. Hanya ada 5 orang yang mengetahui tentang Amphorae. Dirinya sendiri, Ri, Madeline, Clara, dan guru besarnya. Dion lebih baik mati daripada percaya ada orang yang mengkhianatinya. Bahkan jika dia marah kepada guru besarnya karena menyembunyikan kebenaran tentang murid keduanya darinya, Dion telah memutuskan untuk memaafkannya. Ditambah lagi, dia tahu lelaki tua itu tidak punya niat buruk. Jadi, bagaimana sih wanita ini tahu tentang Amphorae? Mungkinkah Amphorae sudah bereinkarnasi dan membangkitkan ingatannya tanpa melihatku? Apakah ini musuhnya? Pikiran Dion bekerja keras, mencoba memikirkan jawaban. Namun, kata-kata Evangeline selanjutnya mengirimnya ke dalam kebingungan yang hampir tidak bisa dia atasi. Luna, Saru, Evangeline menutup mulutnya dengan manis, seolah-olah dia adalah seorang balita yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ups, kamu tidak menghitungnya, kan? Baru pada saat itulah Dion teringat bahwa nama Luna adalah bulan. Bukankah nama belakang Evangeline juga Moon? Evangeline terkikik. Untuk pria pintar seperti itu, pikiranmu sungguh bodoh.
Bagaimana kamu bisa membandingkan semua ini dengan gadis kecil berdada rata itu? Dia dengan ringan mencengkeram dadanya sendiri, seolah ingin membuktikan ukurannya. Dion mengerutkan kening karena rasa sakitnya. Mustahil bagi siapapun untuk membaca pikirannya, tidak dengan desil. Jadi, bagaimana wanita ini bisa membacanya dengan mudah? Bahkan empati sejati pun tidak akan mampu melakukan hal itu. Mungkin aku sangat mengenalmu, Evangeline tersenyum misterius. Aku heran kamu belum kabur. Tidak mungkin kamu tidak menginginkan gadis-gadis kecil itu karena kamu sudah mengincar wanita tua ini, bukan? Dion menutup bibirnya. Dia selesai berbicara. Jika hari ini adalah hari kematiannya, maka dia akan mati. Namun, dia tidak akan mempermalukan istri dan dirinya sendiri sebelum melakukan hal tersebut. Sekarang dia tahu ada ahli yang mengawasi pasar jiwa sekuat ini, dia mengerti betapa bodohnya pemikirannya untuk menjatuhkannya. Sangat disayangkan dia tidak mengetahuinya sampai semuanya terlambat. Saya mengerti, Evangeline berkata sambil bercanda. Istrimu sangat cantik, jadi kamu meremehkan gagasan untuk menganggap perempuan lebih rendah darinya. Sayangnya bagimu, aku terlalu kuat untuk kamu ambil dengan paksa. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Rasa jijik yang mendalam terpancar di mata Dion. Tidak peduli bagaimana racun itu merusak libidonya, dia tidak akan bertindak. Dari awal hingga akhir, ia percaya diri dalam menjaga kejernihan pikirannya. Apa arti nafsu dalam menghadapi kematian? Dalam persidangan kelima, Dion meninggal berkali-kali. Namun, sesering apapun dia melakukannya, tekadnya tidak akan pernah putus. Jika Evangeline ini mengira kepercayaan dirinya begitu mudah hancur, dia salah besar. Evangeline cemberut, luka palsu muncul di wajahnya. Apakah aku tidak cukup cantik? Dion tidak menjawab. Dia mencoba menutup matanya, tetapi mendapati penindasan Evangeline sekali lagi muncul. Dia sangat marah hingga tulang-tulang di tinjunya patah karena tekanan saat dia mengepalkannya. Dia bahkan tidak diizinkan mengendalikan sesuatu yang sekecil itu. Kamu tidak bisa menutup matamu. Evangeline berkata dengan genit, jika kamu melakukannya, siapa yang akan berada di sini untuk melihat penampilanku yang sebenarnya? Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Aku ingin tahu, maukah kamu memintaku untuk membantumu setelah kamu melihat kecantikanku yang sebenarnya? Hidung dan bibir Dion bergerak-gerak karena marah, tapi dia tidak memberikan respon apapun. Kamu pasti mengira aku mengubah penampilanku menjadi orang lain sepenuhnya, Senyuman Evangeline menjadi semakin misterius, sama sekali tidak menyadari rasa sakit yang ditahan Dion. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Dia membungkuk sedikit, bernapas ke telinga Dion sambil mengelus pahanya. Dion mengatupkan rahangnya saat racunnya berkobar karenaan. Entah itu pemandangan dada Evangeline, atau betapa nyamannya napas panas Evangeline di telinganya, atau betapa berbahayanya tangan lembut Evangeline yang mendekat ke bagian paling sensitifnya. Salah satu dari hal-hal ini sudah cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila. Ini aku, bisik Evangeline. Hanya saja seperti inilah penampilanku saat pertama kali masuk ke alam suci. Detak jantung Dion semakin cepat, tak terkendali. Dia segera memahami apa yang ingin dilakukan Evangeline. Mundur selangkah, Evangeline tersenyum. Kulitnya sedikit bersinar saat wajahnya mulai berubah. Seperti inilah rupaku ketika aku mulai membersihkan tubuhku dengan energi surgawi dan menjadi pseudo surgawi. Dion menghela nafas keluar, nafas beruap keluar dari bibirnya. Evangeline menjadi lebih sempurna. Kontur tubuhnya, kemiringan pipinya, bahkan dada dan pantatnya bertambah besar, semakin montok dan memikat. Bahkan sebagai pseudo celestial, dia sudah menyamai wanita tercantik yang pernah dilihat Dion, Ibu Madeleine. Sekadar gambaran, Ibu Madeleine sudah menjadi ahli formasi Dao. Kecuali dia menjadi transenden setengah langkah, mustahil baginya untuk menjadi lebih sempurna. Namun, Evangeline mengklaim bahwa ini adalah dirinya sebagai pseudo celestial. Apakah ini tidak cukup? Evangeline tersenyum. Apakah kamu tidak menginginkanku? Tidak peduli apa yang Dion lakukan, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya. Tapi, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membiarkan api rahasianya mengamuk di sekujur tubuhnya dengan kecepatan yang lebih tinggi, tidak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Dia membenci dirinya sendiri karena merasakan hasrat. Dia tidak ingin kemauannya diuji oleh rubah betina ini. Dia ingin mati karena mengetahui bahwa pikirannya tidak pernah dikompromikan. Oh, masih tidak, Evangeline cemberut. Beginilah penampilanku ketika aku melewati kesengsaraan kedua dan menjadi seorang surgawi. Kulit Evangeline bersinar sekali lagi, wajahnya berubah. Dion merasakan jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah seorang wanita menjadi begitu cantik? Bisakah dia dianggap sebagai manusia lagi? Dia sepertinya tidak bisa mengendalikan reaksinya, panas membara menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan itu terlalu berlebihan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1020 bangga. Tidak peduli seberapa kuat persepsinya, dia tidak dapat menemukan satu kekurangan pun. Kulitnya lembut dan kenyal, bersinar sehat.
Rambut emasnya memiliki tingkat kemilau tambahan, masih memantulkan cahaya bulan dan 9 awan merah keemasan yang menggantung di atas kepala mereka. Meskipun asetnya tidak bertambah besar, proporsinya menjadi lebih sempurna, seolah-olah rasio emasnya tidak didasarkan pada keinginan alam, melainkan pada tubuhnya. Penindasan sudah hilang, anakku. Apakah kamu tidak ingin bersenang-senang denganku? Evangeline dengan senang hati menggoda Dion dengan kata-katanya. Dia tidak perlu lagi membujuknya dengan napas panas atau belahan dadanya yang tak ada habisnya. Dia hanya berdiri dan membiarkan dunia menikmati kecantikannya, memancarkan aura kepercayaan diri yang mutlak. Api rahasia Dion dan racun merajalela di tubuhnya, keduanya memancarkan tingkat panas yang mustahil, namun jenisnya sangat berbeda. Meski begitu, Dion tidak bergerak. Menjadi istrimu pasti menjadi hal terbaik di dunia. Evangeline bertepuk tangan kagum. Aku bertanya-tanya, apakah karena mereka kamu tidak bertindak? Atau karena kamu ingin mati dengan bermartabat? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa selama kamu berlarian dan bersenang-senang dengan adik perempuanmu, aku akan melakukannya? Akankah mereka membiarkanmu hidup? Bagaimana? Dion tidak mengerti apapun yang dilakukan wanita ini. Jika dia begitu ingin dia diperkosa dan dijarah, apa gunanya menunjukkan kepadanya penampilan aslinya? Apakah dia benar-benar ingin menghancurkan keinginannya sampai ke intinya? Evangeline tersenyum diam-diam, mengamati wajah Dion sebelum godaannya berubah menjadi kekaguman. Dengan lambaian tangannya, susunan rumit muncul di lengan Dion. Melihat ekspresi kaget Dion, Evangeline mengangkat bahu. Kadal tua itu tidak pantas melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kulit Evangeline mulai bersinar sekali lagi. Beginilah penampilanku saat pertama kali mulai membersihkan diriku dengan energi misterius dan menjadi ahli formasi Sudodao. Mata Dion melebar. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan pemrosesannya, dia tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Seolah-olah seorang pengumpul esensi seperti dia tidak berhak melihat keindahan seperti itu. Dia menghujat karya seni Evangeline, mencemari dia dengan matanya. Kali ini, tidak ada pemahaman apa yang dilakukan jantungnya karena saat dia melawan dorongan untuk menerkam Evangeline dan mendorongnya ke bawah, pandangannya menjadi gelap. Jantungnya telah berhenti berdetak sepenuhnya. Kombinasi racun dan luka-lukanya, ditambah dengan rangsangan visual yang diberikan Evangeline padanya, sungguh berlebihan. Pada akhirnya, dia menjaga integritasnya dan meskipun dia yakin dia akan mati, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Baginya, dia telah menang. Evangeline menangkap Dion sebelum dia jatuh ke tanah. Penampilannya yang ceria dan menggoda pun hilang, malah digantikan oleh rasa khawatir dan kasih sayang. Dia menghela nafas. Kamu selalu melakukan hal paling konyol pada dirimu sendiri. Jika Dion sadar mendengarnya, kali ini dia mungkin pingsan karena marah. Bagaimana keracunan dengan keracunan dia? Kulit Evangeline bersinar sekali lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri, membiarkan penampilan yang sebenarnya menghiasi dunia. Saat itu, bulan tampak redup. Aliran sungai yang mengalir melalui halaman mulai berputar-putar aneh, bahkan saat bunga dan makhluk di sekitarnya membungkuk. Bahkan angin pun tidak mempengaruhi saat ia mulai bernyanyi di udara malam yang hangat. Alam sendiri merasa minder dengan kehadiran wanita cantik ini. Namun ia hanya mengincar pemuda tampan dan berlumuran darah yang terbaring tak sadarkan diri di pelukannya. Tidak peduli bagaimana keringat dan luka-lukanya merusak pakaian dan tangan yang dulunya tak bernoda. Evangeline mencondongkan tubuh ke depan, menekan tangannya ke dada bidang Dion dan dengan lembut menghidupkan kembali jantungnya. Aku minta maaf karena mengujimu seperti itu, seharusnya aku tahu bahwa kemauan laki-lakiku tidak bisa ditawar-tawar. Aku bangga menjadi istrimu. Bibir Evangeline dengan lembut menempel ke bibir Dion saat energinya mulai menyembuhkannya secara perlahan. Ketika Dion terbangun, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Pada awalnya, dia grogi dan tidak tahu arah. Tapi, saat mengingatnya kembali, dia terangkat, kepalanya menyebabkan hampir membentur langit-langit. Baru pada saat dia menyadari bahwa dia sebenarnya berada di dalam kamarnya sendiri, kamar yang sama yang dia ambil ketika dia pindah ke wakil master Evangeline. Apa-apaan? Dion mungkin menjadi bingung. Pertama, dia sudah berasumsi bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Dan, bahkan jika dia bangun, itu seharusnya berada di dalam sel yang dibuat oleh Soul Market. Bagaimana dia bisa berada di sini, aman dan sehat, berada di luar jangkauannya? Dion dengan cepat melihat keterpaksaan tangannya, menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Raja Naga masih ada di sana. Setelah Evangeline menyegelnya, Dion mengira akan kehilangan senjata ini dan semua miliknya. Tapi, dari apa yang dia lihat, bukan hanya Raja Naga yang masih ada di sini, semua cincin spasialnya dan segala isinya juga masih ada. Bahkan ada satu set jubah murid baru yang terlipat rapi di satu-satunya kursi di ruangan itu, menunggu untuk dia gunakan. Kadal tua, sudah berapa lama sejak malam itu? 2 minggu atau lebih. Apakah kamu melihat apa yang terjadi? Tidak. Saat kesadaranku kembali, kamu sudah berada di ruangan ini.
Tingkat lanskap yang menggambarkan wanita itu lebih dari cukup untuk menutupku sepenuhnya ketika aku masih memiliki segel sebanyak ini. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Mungkin, dengan telapak tangan, sebuah menara mini muncul di tangan Dion. Power Spirit, apakah kamu mencatat semua yang terjadi? Ya, roh itu menjawab sambil menguap. Mungkinkah Anda memutarkannya untuk saya? Tidak. Tepat ketika Dion mengucapkan terima kasih, jawaban roh menara terdengar. Apa-apaan? Kenapa tidak? Karena dia menyuruhku untuk tidak melakukannya. Siapa masternya di sini, aku atau dia? Secara teknis, kalian berdua tidak ada. Dion mulai merasa lebih kecewa daripada malam semua ini terjadi. Dia seharusnya menjadi ahli senjata. Namun dia tidak bisa membuat roh menara yang sangat kecil itu mematuhi perintah sederhana. Apa-apaan ini, bukankah roh senjata seharusnya tidak terikat oleh hukum, bantah Dion. Bahkan jika aku belum menaklukkan semua lantaimu, satu lantai masih lebih dari nol. Bagaimana kamu bisa mendengarkan dia daripada aku? Saya mengikuti aturan saya sendiri. Saat kamu tertidur, dia berbaring 2 lantai. Ketika Dion mendengar ini, dia benar-benar bingung. Dia tidak punya argumen lagi, wanita ini benar-benar telah memikirkan segalanya. Tapi, karena dia tahu betapa berharganya harta yang dimilikinya, mengapa dia meninggalkannya? Kenapa dia tidak mengambilnya? Semua ini tidak masuk akal. Menarik napas dalam-dalam. Dion memaksa dirinya untuk tenang. Apakah ada sesuatu yang dia izinkan untuk Anda katakan? Dion tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah mundur. Menaklukkan lantai pertama telah mendorongnya ke batas absolutnya, jadi dia sangat sadar bahwa mustahil baginya untuk meletakkan lantai 2 dalam waktu dekat. Selain itu, roh tersebut mungkin tidak akan mendengarkannya jika dia hanya meletakkan jumlah lantai yang sama dengan Evangeline. Untuk menjamin dia bisa mendapatkan jawaban, dia harus meletakkan lantai 3, dan siapa yang tahu kapan dia bisa melakukan itu? Dia melakukannya, dan hal-hal itu, dia ingin aku menyebutmu cabul. Dia bilang aku harus menyebutmu sebagai Tuan Jaws mulai sekarang. Dan, hal terakhir yang dia katakan adalah aku bisa mengizinkanmu mengambil manfaat dari keuntungan yang dia peroleh dengan meletakkan lantai 2. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Orang cabul, hanya Ri dan Clara yang memanggilku seperti itu. Tuan Jaws, hanya Ri yang memanggilku seperti itu. Apakah dia mencoba memberi isyarat pada sesuatu? Ini bukanlah hal-hal yang akan dipahami oleh seseorang yang tidak dekat denganku. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Dion tidak mengerti. Satu-satunya ahli formasi Dao yang dia kenal adalah orang tua Madeline. Dia tidak mengenal orang lain. Dan yang jelas sekali, Evangeline bukanlah ibu Madeline. Benar-benar ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak dapat kupahami. Tunggu, apa kamu bilang aku bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia taklukkan? Dion terdengar sedikit bersemangat, hampir lupa bahwa wanita itu hampir membunuh. Ya, beritahu aku tentang itu. Jumlah boneka yang bisa Anda akses menjadi 2 kali lipat. Selain itu, lantai 2 memberi Anda akses ke ruangan di atas ruang pemakan senjata. Ruangan ini dikenal sebagai ruang asal binatang. Sementara ruang pemakan senjata memungkinkan senjata untuk berpesta satu sama lain untuk meningkatkan levelnya. Ruang asal binatang adalah ruang pelatihan bagi binatang buas untuk menyebarkan garis keturunan mereka. Secara teknis, bahkan seekor binatang dengan garis keturunan paling tipis pun dapat melacak mereka kembali ke asal dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekalipun asal-usul binatang yang dicari itu berada pada tingkat tertinggi atau lebih tinggi. Namun, tidak seperti ruang pemakan senjata, ruang binatang asal tidak membutuhkan batu energi. Sebaliknya, ia membutuhkan darah binatang dalam jumlah yang sangat besar. Semakin tinggi kualitas darah binatang, semakin baik. Namun, hasilnya akan lebih efektif bila jenis darahnya sesuai. Misalnya, jangan melakukan hal bodoh seperti mencoba membangkitkan darah naga dengan darah harimau. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.